Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah, inayah dan taufik, sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, sebuah karunia, sebuah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan taufik, berikan petunjuk untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan insyaallah dengan ibadah yang sangat mulia, yakni talabul ilmi atau menuntut ilmu, juga merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita bersabda, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah taala, insyaallah kita akan membahas tentang At-Taubah. Bukan surat At-Taubah, tetapi kalimat taubah. Taubah itu secara bahasa, dari bahasa Arab, artinya tabayatu, artinya itu kembali. Bahasa kita taubat ya, eling taubat gitu. Bahasa Arab itu taubat itu berasal dari fiil taba yatubu. Artinya apa Pak? Kembali. Jadi kalau kita pergi ke Semarang, maka itu zahib, zahaba, yazhabu. Lalu dari Semarang ke sini, karena rumah kita di sini, itu kita taubat berarti. Tabayatu, kembali ke tempat asal, itu taubat. Adapun secara istilah, taubat itu adalah kembali ke dalam ketaatan kepada Allah setelah sebelumnya berbuat kesalahan, itu taubat. Seorang ketika berbuat kesalahan, seorang ketika berbuat kekeliruan, baik kepada Allah atau kepada manusia, dengan berbagai macam tipe kesalahannya yang besar dan kecil, maka diwajibkan baginya untuk melakukan at-taubah, melakukan taubat atas kesalahan yang telah dia perbuat. Dan maka taubat itu, kalau kita bicara taubat, maka jangan bayangkan orang lain. Jangan ketika mendengar kalimat taubatnya langsung bayang, oh si itu udah taubat, si itu udah taubat, ini tetangga saya nih harus taubat, harus dengar, ini teman saya nih harus taubat. Karena at-taubah itu wazifatul umur. Taubat itu adalah kewajiban setiap hamba Allah sampai ujung kehidupannya, dia wajib bertaubat. At-taubah itu wajibah min kulli dzunub. Taubat itu wajib dari setiap dosa, dan tidak ada satupun manusia yang luput dari yang namanya dosa. Ada hadis yang sangat terkenal ya, kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Itu hadis riwayat Tirmizi. Setiap anak Adam khata'un. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalimat wazannya fa'alun pakai tasdid kemudian dipakai mad, fa'alun, maka itu wazannya disebut mubalaghah gitu ya. Kalau kita bilang orang yang makan akala yakulu, orang yang makan disebut akilun Pak. Akilun itu wazannya isim fa'il, fa'ilun. Maka orang yang makan disebut akilun. Tapi kalau orangnya tukang dahar gitu ya,
dikit-dikit makan, dikit-dikit makan batur, pakai tasdid dan pakai mad, disebutnya akalun. Akalun. Kalau orang tidur, nama yanamu. Orang yang disebut naimun, orang yang tidur. Tapi kalau nawamun pakai tasdid, pakai mad, itu namanya tukang sare gitu. Jadi udah jadi julukan dia, katalah sebagai tukang penglundutan gitu di mana-mana gitu. Itu nawamun. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan kullu bani Adam khati'un, tapi kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu bukan khati'un, bukan satu kali berbuat salah, bukan dua kali berbuat salah, tapi khatta'un. Memang tempatnya bikin salah, memang ahlinya bikin dosa gitu. Itu Nabi mengatakan kullu bani Adam, setiap anak Adam. Dan di sini saya lihat setiap kita anak Adam semua ya. Gak ada yang asalnya dari kera gitu ya, gak ada ya. Kayak teori orang barat kan gak ada ya. Kita mau mengakui nenek moyang kita itu Nabi Adam ya. Maka di antara kita gak ada yang malaikat, semua manusia. Dan semua manusia terikat dengan hadis ini. Kalau mengaku anak Adam pasti juga dia merupakan khata'un, pasti berbuat dosa, terus sering berbuat dosa. Dan masalahnya dosa itu kita sadari atau enggak gitu. Nah, bikin dosa mah pasti, cuman ada yang sadar, ada yang enggak gitu. Ya. Setidaknya ini ya, setidaknya kita itu bikin dosa dalam 3 hal, Pak. Satu, kita ini sering melakukan kemaksiatan, sesuatu yang dilarang oleh Allah masih sering kita kerjakan, disadar ataupun tidak. Contoh ya, mengumbar pandangan, melihat yang diharamkan. Itu zaman sahabat, Pak, ada ayat surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat ini tuh di awal ayatnya itu nyuruh nundukin pandangan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah dia menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan juga perempuan yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dari pandangan yang harus dijaga, dari kemaluan yang harus dijaga, di akhir ayatnya Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian seluruhnya jami'an. Ada penekanan di situ. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung dengan melakukan taubat itu. Artinya apa? Dosa melihat yang diharamkan itu wajib kita taubati. Itu yang disuruh taubat di ayat itu para sahabat, Pak. Yang zaman dulu belum ada Instagram, yang zaman dulu belum ada internet. Sejauh mana sih para sahabat bisa melihat yang diharamkan gitu? Sejauh mana sih zaman dulu? Udah keluar rumah pada pakai jilbab zaman para sahabat. Apalagi ayat itu ayatnya Madaniyah, udah turun syariat sempurna, syariat hijab tuh gitu. Jadi orang yang keluar rumah pakai jilbab semua, gak ada lihat yang diharamkan, tapi sesekali ngelihat gitu ya, walaupun wajah tapi mungkin ada syahwat segala macam, itu pun wajib ditaubati. Homo juga enak gitu ya. Lihat tuh Instagram, niatnya buka berita, pas di scroll ke bawah, ini kan ada yang haram. Nggak langsung di scroll, dilihat dulu 10 detik, 15 detik. Kadang penasaran, diklik juga itu gitu. Dosa itu padahal. Belum lagi bukan cuma di dalam media sosial, di kehidupan nyata sehari-hari saja, baru keluar rumah sudah lihat yang diharamkan. Apalagi keluar komplek, pergi ke mall, apalagi kita yang hobinya jalan-jalan ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Banyak godaan dari sisi pandangan saja sudah banyak pada orang tua. Yang kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala taqul lahuma uff."
Ya, cukuplah dikatakan dosa kalau bicara uf itu kalimat tadajjur. Kalimat yang menunjukkan kita nggak suka. Nah gitu. Itu teh uf. Jadi nggak perlu ke orang tua itu membentak supaya disebut dosa. Kalimat uf saja sudah dosa. Apalagi membentak, meninggikan suara. Terkadang masih kita lakukan. Banyak dosa kita. Istri ke suami. Saya tanya ke bapak-bapak, ada nggak bapak-bapak di sini yang istrinya nggak pernah ngambek, yang istrinya nggak pernah marah? Ada? Nggak ada. Saya nggak nanya ke ibu-ibu, udah malu ngaku ya. Padahal kan meninggikan suara seorang istri ke suami dosa. Apalagi membentak, ya, apalagi mencaci maki. Tapi saya tanya lagi ke bapak-bapak, apakah bapak juga terbebas dosa ke istri? Enggak juga. Ada yang nggak pernah bohong ke istrinya? Ada yang nggak pernah bohong? Ada mungkin ya. Ada yang nggak pernah ada yang nggak pernah marah, membentak, ya, menelantarkan haknya dan sebagainya. Maka banyak dosa kita itu. Ya. Baik ke suami, ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Banyak sekali kewajiban yang kita langgar, banyak sekali maksiat yang kita kerjakan. Yang kedua, kenapa kita wajib bertobat? Karena banyak kewajiban yang masih kita telantarkan, yang belum kita kerjakan. Kalau dalam surat Abasa ada ayat kalla lamma yaqdi ma amaroh. Ingatlah setiap manusia itu kebanyakan lamma yaqdi ma amaroh, tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, apa yang diperintahkan kepada mereka. Maksudnya mungkin boleh jadi kewajibannya dikerjakan tapi nggak sempurna. Ustaz, saya mau sholat, zakat udah, haji udah, semua perintah udah. Pertanyaannya, sempurna tidak? Sholatnya khusyuk atau tidak? Mungkin sholat tapi tidak khusyuk. Mungkin sholat tapi pikiran kemana-mana gitu. Mungkin sholat tapi bacaan suratnya lupa gitu. Mungkin sholat tapi rakaatnya lupa, sujud sahwi wajib sholatnya. Mungkin sholat berjamaah tapi adabnya tidak diperhatikan. Ya. Mungkin sholat berjamaah tapi gerakannya tidak mengikuti imam. Mungkin sholat berjamaah tapi gerakannya mendahului imam. Mungkin banyak kesalahan yang kita kerjakan. Padahal para sahabat coba dalam sebuah hadis, kami tidak ada yang berani sujud setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kita itu nungguin Rasulullah sujud, udah sempurna sujud, baru kami mau bersujud. Maksud saya itu kan adab, salah satu adab dalam sholat berjamaah. Jadi tidak membarengi gerakan imam. Mungkin banyak juga yang sholat berjamaah tapi adab-adab seperti itu belum diperhatikan. Artinya apa? Dengan kita melaksanakan hal-hal yang wajib, belum tentu juga itu sudah sempurna gitu. Boleh jadi tidak sempurna. Mungkin kita disebut nama Nabi SAW tapi tidak bersalawat. Ya, banyak dosa kita. Mungkin kita sedekah, zakat tapi ikhlas atau tidak gitu. Sedekah kita itu riya atau tidak gitu. Nah, kalau riya mah ya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka banyak kewajiban yang mungkin sudah kita kerjakan, apalagi yang belum kita kerjakan. Apalagi mungkin di masa lalu sering meninggalkan sholat, apalagi mungkin di masa lalu pernah melakukan dosa besar dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Jadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sebab kita bertobat juga adalah kita itu banyak mendustakan nikmat Allah, banyak kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lazulumun kafar. Di antara sifat manusia itu dan al-kafar. Kafar itu artinya kufur nikmat, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan banyak nikmat tapi tidak mengakui nikmat itu teh pemberian dari Allah gitu. Dan ya, kalau saya tanya bapak-bapak yang menghidupkan
kita siapa? Pasti jawabannya refleks Allah gitu. Siapa yang memberikan rezeki? Allah gitu. Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan, Pak? Allah. Kalau kita lapar, siapa yang kasih kita makan? Sekitar rezeki Allah. Itu jawaban pasti, refleksnya seperti itu. Tapi pernahkah kita benar-benar merenungkan gitu? Pernahkah kita sesekali itu duduk merenung cuman kita sama Allah, kemudian kita sebut satu persatu nikmatnya? Ya Allah, ternyata saya sehatnya dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ternyata rezeki yang sekian banyak yang saya makan, yang saya nikmati, yang saya pakai itu darimu ya Allah. Maaf, selama ini saya sering lupa bahwa rezeki, sehingga ada kesombongan, sehingga kita cenderung membandingkan rezeki orang lain yang lebih daripada kita dengan kita. Ya, terkadang kan masalah itu timbul bukan karena Allah ngasih ujian, tapi kita terlalu fokus terhadap cobaan gitu. Ya, dan nikmat Allah mah banyak gitu, tapi kita kadang-kadang buta dari nikmat Allah. Tapi ketika dikasih ujian satu, kita mengeluh sehingga nikmat itu terlupakan. Ada Pak Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak, dialog dengan seorang ulama. Kata Umar bin Abdul Aziz itu gini, berikan saya nasihat gitu. Dan seorang ulama itu menasihati seperti ini, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu kalau di dunia ini tidak ada lagi air yang bisa engkau minum, kecuali hanya segelas ini? Di dunia ini nggak ada lagi air kecuali yang saya pegang segelas ini. Kamu nyari kemana pun nggak ada, nyari ke bawah tanah pun nggak ada, nyari ke lubang mana pun nggak ada, nyari ke lautan pun nggak ada, sudah nggak ada lagi kecuali yang segelas ini. Maka berapakah uang yang kau sudi untuk keluarkan untuk membeli segelas air ini? Kata ulama ini, maukah engkau membeli segelas air ini dengan separuh dari keseluruhan hartamu? Pikir-pikir kan, makanya air mahal mati. Tapi kalau sudah tidak ada, gimana lagi? Daripada mati gitu. Akhirnya ya udah, saya pasti mau membelinya. Karena kalau enggak saya pasti mati. Dikasihlah air, kasih diminum satu gelas. Sekarang hartamu tinggal separuh, kata ulama ini. Kemudian sekarang bayangkan kalau air yang ada di dalam perut kamu itu tidak bisa keluar, dan kamu harus mengeluarkan air itu, tapi tebusannya adalah separuh harta sisamu itu. Tapi sebusannya adalah hartamu yang tinggal separuh lagi. Maukah kamu untuk mengeluarkan air itu? Maksudnya kalau kamu minum terus gak bisa kencing lagi, gak bisa keluar gitu, bisa keluar lagi air itu, sakitnya minta ampun, dan gak ada yang bisa menolong kamu kecuali satu orang. Satu orang itu ternyata minta separuh harta kamu. Kamu mau gak ngeluarinnya? Bayangkan Pak, kita ya, kalau udah sakit, susah, BAB, susah, BAK, itu sakitnya minta ampun. Ya, sampai ada belajar tenang. Ya, sampai sakit jungkir balik juga, ya, keringat dingin gitu ya. Sampai nikmat apapun yang tadinya makanannya nikmat yang kita merasakan gitu, nyesal yang ada udah mah. Kalau akibatnya bisa susah keluar gitu. Apalagi sampai berhari-hari, mohon maaf, ada yang harus dioperasi, ada yang sampai meninggal dunia karena nggak bisa keluar gitu. Nah berarti nikmat kita bisa minum satu gelas, Pak, nikmat satu gelas itu bisa keluar lagi dari tubuh kita, itu kan nikmat yang besar, yang kadang kita lupakan bahwa itu nikmat gitu, yang kita kadang nggak sadar bahwa itu nikmat. Kita lalai dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal washkuruhu la'allakum tuflihun. Kita itu wajib bersyukur pada dasarnya. Tapi kebanyakan di antara kita itu kan sifatnya la zalumun kafar, banyak yang tidak bersyukur. Maka menurut saya dari kewajiban yang sering kita lalaikan, yang mungkin kita tidak sempurna melaksanakan
melaksanakannya, dari dosa yang masih sering kita kerjakan, sadar atau tidak sadar, baik yang sudah lama ataupun yang baru, baik kepada Allah ataupun kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun kufurnya kita terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka semua itu menjadi alasan kenapa kita itu harus bertaubat. Maka pandanglah diri kita sendiri, pandanglah wajah kita sendiri, bayangkan wajah kita sendiri dalam masalah taubat ini, bukan membayangkan kesalahan orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu bertanggung jawab atas amalan masing-masing, tergadai dengan amalannya masing-masing. Dan itulah sifat manusia, Pak. Yang namanya manusia itu gak lepas dari kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Kenapa, Pak? Kenapa sifat manusia seperti itu? Ya, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, salah dan lalai. Salah satu hikmahnya, kenapa manusia beda dengan malaikat? Karena Allah menunggu taubat kita. Karena Allah itu senang kalau kita bertaubat setelah bikin dosa. Coba kalau manusia kayak malaikat, nggak ada yang namanya taubat. Kalau nggak ada yang bikin dosa, kewajiban sempurna semuanya dilakukan. Tapi kan manusia itu nggak gitu. Disuruh A, kadang melanggar. Disuruh jangan ini, kadang dilakukan. Disuruh syukur, malah kufur. Itu kan tabiat manusia. Kenapa? Gitu. Supaya kita itu bisa sadar, supaya kita itu bisa taubat, supaya kita itu nunduk sama Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Gitu. Sampai kata Rasulullah SAW, laula tudznibun, kalau kalian tidak melakukan dosa, tidak ada yang melakukan dosa di antara kalian, maka Allah akan menghilangkan kalian, kemudian mengganti dengan hamba-hamba Allah yang lain, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka melakukan dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah cintanya Allah terhadap hamba-hambanya yang bertaubat. Makanya kita disetting supaya ada hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu dan punya rasa malas dan sebagainya, sehingga setiap kita tidak luput dari dosa, dan setiap kita wajib bertobat. Disitulah yang Allah tunggu itu. Ya bukan berarti kita sengaja bikin dosa, jadi nggak sengaja aja kita sering bikin dosa. Maka taubat itu wajibatul umur, wajib kita laksanakan. Baik, bahkan setelah ibadah kan ya Pak, setelah sholat itu kan kita ngucapin apa? Ibu setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal sholat itu kan perintah Allah ya. Harusnya alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, mana burukna gitu. Langsung doa, ada yang sholat salam langsung berdoa gitu. Ya minta upah gitu. Tapi kan Rasul enggak seperti itu. Yang kita Rasul ajarkan, minta ampun. Kenapa? Boleh jadi dalam sholat itu kita banyak kurangnya gitu. Nah, ada sholat itu sudah jadi tugas kita itu sebagai hamba ciptaan Allah. Di dalam ruku kita baca doa apa Pak? Subhanaka, di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu tuh ya. Kalau kita baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kepadamu pertolongan Allah dan fathu Mekah, kemenangan, dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, artinya Islam sudah menang gitu. Engkau Rasulullah dakwah sudah berhasil. Apa yang Allah perintahkan setelah ibadah yang begitu panjang dengan berdakwah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, banyak minta ampun. Jadi minta ampun itu juga disyariatkan setelah kita beribadah gitu. Setelah kita berdoa, berarti dalam sebuah ibadah itu banyak kesalahan, banyak dosa. Maka setelah ayat itu turun, Nabi seringnya membaca Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli di dalam ruku dan sujudnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya ta'awwalul Qur'an.
Rasul itu mengamalkan Quran surat An-Nasr itu karena Allah nyuruh banyak bertasbih dan beristighfar. Makanya Rasul banyak bertasbih dan beristighfar ketika ruku dan sujud dengan membaca doa itu. Ya. Mungkin ada yang baca subhanallah kan itu diantaranya boleh juga. Kita membaca subhanallah rabbana bihamdika Allahumma ighfir. Itu menunjukkan bahwa dalam ibadah sendiri pun kita wajib minta ampun. Ya. Setelah pengajian, kan doa teh apa? Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kajian teh ibadah gitu. Jadi akhirnya minta ampun. Jadi baik di awal, ketika dan juga setelah melakukan amalan soleh kita wajib minta ampun, introspeksi. Dan tidak ada satupun amal soleh kita yang kita bisa pastikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Pak. Atau Umar bin Khattab, kalau Allah masih tahu saya ada satu sholat saja yang Allah terima, itu lebih baik, lebih aku senangi daripada dunia dan seisinya. Jadi kata Umar, setiap kali sholat tuh kita tuh nggak tahu apakah sholat kita itu diterima atau tidak. Kita cuma bisa berharap, cuma bisa berusaha husnuzon sama Allah. Tapi memastikan kan nggak bisa memastikan. Nah, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu. Ya, kalau kita bisa pastikan, ya semua ibadah kita diterima, ya mungkin bisa sombong manusia itu. Jadi ikhwati rahimakumullah, di antara keutamaan untuk seseorang yang melaksanakan ibadah taubat, ya, apa yang Allah nilai dari seorang ketika bertobat, apa keutamaan dari ibadah taubat itu? Yang pertama bahwa ibadah taubat itu ibadah yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri mereka, menjaga kesucian diri mereka. Ya Allah secara khusus memuji orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau mengakui kesalahan di hadapan Allah, yang mau menunduk kepada Allah, minta ampun, tunduk, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kan diceritakan dalam hadis, kalau ada seseorang, kata Rasulullah yang safar jauh di padang pasir, bi ardil falah, yang enggak ada satupun orang di situ. Kemudian dia itu neduh di pohon, bawa hewan tunggangannya, kuda. Kuda itu fihi mata'un, ada barang bawaannya semuanya, ada makanannya, ada pakaiannya, ada minumannya, semua disimpan di atas kuda itu. Dia tidur, bangun-bangun kudanya udah nggak ada. Bayangkan gimana? Ibarat kita punya harta, seluruhnya hilang saat itu juga gitu. Dia cemas, minta ampun, udah putus asa, nyari kesana kesini nggak ada. Tiba-tiba Allah datangkan kembali setelah dia perasaan mau mati gitu. Setelah dia putus asa, Allah datangkan kembali hewan tunggangannya itu, kudanya itu, mau barangnya utuh. Maka orang itu bahagia, orang paling bahagia di dunia. Sampai saking bahagianya dia keceletot. Kemudian dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, wahai hambaku. Bilangnya gitu, wahai hambaku ya Allah. Jadi bilang, Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu gitu. Tapi kata Nabi SAW, akhta min syiddatil farah. Dia itu saking senangnya jadi salah ngomong gitu. Nah kita kan jarang ya saking senang jadi salah ngomong. Itu kalau ada yang seperti itu, maka kata Nabi SAW, Allahu asyadul farah. Asyadul farah. Allah itu lebih senang daripada si hamba itu yang tadi, yang kehilangan bekal kemudian ketemu lagi dengan bekalnya itu. Maka Allah itu senang ketika hamba itu bertobat. Ya. Bahkan Allah lebih senang kepada seorang yang berbuat dosa kemudian bertobat daripada seorang yang berbuat taat tapi sombong kepada Allah SWT, tapi sombong kepada sesama hamba karena merasa dia telah banyak berbuat ketaatan. Maka jangan ragu untuk bertobat, jangan menunda-nunda taubat. Kemudian taubat juga adalah ciri orang yang beriman. Taubat itu ya bukan identik dengan pelaku dosa besar, dengan pelaku maksiat. Bukan hanya itu Pak, tapi setiap orang yang beriman harus bertobat.
Jadi mun kita lihat orang yang taubat ya, jangan berarti situ lumba dosa. Bukan, kalau kita lihat orang yang bertobat berarti dia beriman gitu tandanya. Kan Rasul SAW dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali bahkan 100 kali mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, aku bertobat kepada. Iseng-iseng mah dulu sama sahabat dihitung. Cing Rasul teh kalau diam teh ngomong apa aja, dihitung sama sahabat. Ternyata tidak kurang dari 100 kali beristighfar gitu. Itu Rasul. Kenapa Rasul yang dimaksum banyak bertobat? Karena tobat itu ciri orang beriman. Kayak dalam Quran yang dipanggil untuk tobat, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru tubu. Wahai orang kafir, bertobatlah. Ya ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang berbuat dosa, orang-orang fasik, bertobatlah. Enggak. Yang Allah panggil itu wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kenapa? Karena taubat itu enggak mungkin dilakukan tanpa iman. Dan dasarnya seseorang mau bertobat karena iman sama Allah. Karena sadar bahwa dia banyak melanggar perintah Allah, bahwa dia banyak menelantarkan perintah Allah, melakukan apa yang Allah haramkan. Karena sadar dia bakal bertemu di hadapan Allah nanti, daripada nanti berat pertanggungjawabannya, lebih baik saya bertobat. Maka tobat itu sangat identik dengan keimanan seseorang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah. Ya, bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang mukmin. Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman untuk bertobat itu. Maka taubat itu identik dengan seorang yang beriman. Maka kalau kita beriman, harusnya kita juga identik dengan yang namanya taubat. Kita rajin beristighfar, kita sungguh-sungguh mohon ampun sama Allah. Ya, kita ingat-ingat sebanyak apa dosa kita, maka kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan taubat itu akan menghapus dosa tanpa jejak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa itu, maka Allah akan jadikan orang itu sebagaimana tidak pernah melakukan dosa. Kama la dzambalah. Jika Allah kalau sudah mengampuni, Allah itu enggak akan menuntut lagi. Allah kalau sudah mengampuni hambanya sebanyak apapun kesalahannya, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma diampuni, dihapuskan Bang kesalahannya itu, tapi bahkan diberikan imbalan. Ini yang luar biasa Bang. Bapak, kalau ada kita yang berdosa sama tetangga kita, kemudian kita salah, kita minta maaf, tetangga itu maafin kita, itu sudah bagus kan ya. Yang namanya orang mau maafin juga. Nggak ada kan kita yang berani minta maaf, pas sudah dia maafin kita, terus kita minta hadiah. Nggak ada. Kemudian jadi terjadi maafkan oke gitu ya. Tapi Allah mah enggak Pak. Allah itu kalau sudah memaafkan, bukan cuma menghapus dosa, tapi memberikan pahala, tapi memberikan jannah. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum, semoga Rabb kalian yukaffiru ankum sayyi'atikum, menghapus seluruh dosa dan kesalahan kalian. Kemudian bukan cuma itu, tapi wa yudkhilakum jannat, kemudian memasukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang ada di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Lihat Quran di dalam surat Nuh di Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya, kata Nabi Nuh, aku mengatakan kepada kaumku, mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum yadur. Kalau kalian banyak minta ampun, banyak bertobat, bukan cuman Allah akan menghapus dosa kalian, tapi apa? Yursilis samaa alaikum yadur. Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan meluaskan rezeki kalian. Ya, memberkahi anak-anak kalian, memperbanyak rezeki, memperbanyak harta-harta kalian. Bi amwal wa banin.
dan seterusnya. Kalau kita sudah minta maaf kepada Allah, Allah memaafkan kita, bukan cuma menghapus dosa kita, tapi juga memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, tapi juga memberikan imbalan yang besar untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya taubat itu kunci dari segala kebaikan. Taubat itu kunci dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita buka pintu itu dengan yang namanya taubat. Karena Allah, kalau mau minta apapun sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling besar untuk kita berhak untuk kita minta adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengampuni kita, kita mau minta apapun, enggak minta pun sama sekali, Allah bakal berikan apa yang kita inginkan. Allah akan kabulkan apa yang kita butuhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita menunda taubat. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak dosa, juga taubat adalah ciri orang beriman. Taubat adalah kunci segala kebaikan. Nah, cuman segala keutamaan taubat tadi itu untuk siapa? Hanya diperuntukkan untuk orang yang taubatnya benar, untuk orang yang memenuhi syarat-syarat kriteria taubat yang diterima, bukan taubat asal-asalan, bukan taubat sambal. Ya, saya mau janji ya, mau jual lada, ya anggar baik, jual gitu. Ya. Nah, jadi taubat itu ya ada syaratnya supaya kita diterima taubatnya. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa syirik, dosa kufur, pindah agama, dosa membunuh, dosa durhaka sama orang tua, dosa zalim, semuanya Allah ampuni. Allah itu nggak akan pandang bulu. Cuma caranya seperti apa kita bertobat itu. Ya. Ada satu ayat, Pak, dalam Quran surat Al-Buruj yang tadi saya baca, surat Al-Buruj ayat 10. Ini bukti keluasannya ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukti luasnya maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Buruj itu tentang naon, Pak? Al-Buruj itu tentang Ashabul Ukhdud, kan diantaranya ya, Ashabul Ukhdud. Ada satu kota di Yaman namanya Najran kalau tidak salah. Itu kan ada raja yang zalim, Pak. Kan ada ceritanya itu, kan ada seorang yang dipanahkan ya, dihukum sama raja itu. Bisa raja itu ngucapin dengan dewa-dewa, si orang ini, remaja ini nggak mati gitu. Kemudian mengajarkan kalau mau bunuh saya, katakan warabbil gulam, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa taala, adalah Tuhannya si orang ini, si pemuda ini. Kemudian si raja ini mengucapkan itu dan matilah. Nah, kaumnya yang melihat itu ternyata yang benar adalah si gulam ini, si pemuda ini. Maka kaumnya itu tunduk akhirnya Islam gitu. Itu zaman Nabi Isa ya kalau tidak salah, antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW. Maka si raja ini yang zalim nggak mau melihat rakyatnya masuk Islam gitu ya. Akhirnya disiapkan parit yang gitu besar, Pak. Si raja ini dengan pasukannya membuat parit yang begitu besar, 2.000 orang dimasukkan ke dalam parit itu, dibakar hidup-hidup. Bayangkan 2.000 orang. Dan itu orang-orang yang melakukan kekejian itu dalam Al-Quran disebut Ashabul Ukhdud. Tapi bayangkan di ayat 10-nya Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, yang menyiksa, yang membunuh orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, yang membakar hidup-hidup. Apakah Allah akan langsung masukkan ke dalam neraka? Tidak. Apakah Allah akan mengazab mereka langsung seketika itu di dunia? Tidak. Allah mengatakan apa? Summa lam yatubu. Kalau mereka tidak bertobat. Jadi orang yang menyiksa, yang membunuh orang beriman, Ashabul Ukhdud itu kata Allah, kalau mereka tidak taubat, maka falahum adzab jahannam. Barulah Allah ancam dengan neraka jahannam, dengan azab yang membakar. Artinya apa? Orang seperti Ashabul Ukhdud saja, Pak, yang membunuh 2.000 orang,
Allah masih tunggu taubatnya gitu. Allah masih harapkan taubatnya kepada Allah. Gak akan Allah hukum langsung kalau mereka bertobat. Dihukum saja kalau tidak mau tobat gitu. Ya. Maka apalah artinya dosa-dosa kita yang mungkin tidak sebanyak mereka. Pastilah Allah Maha luas ampunannya. Maka nggak boleh kita memvonis orang lain, itu mah kebanyakan dosa nggak akan Allah ampuni. Dan zaman sekarang nggak akan ada orang yang dosanya seperti Ashabul Ukhdud, Pak. Ngaku Tuhan, mengaku Tuhan ingin disembah, kalau nggak mau nyembah dibakar orangnya. Nggak ada. Orang yang seperti itu saja masih Allah tunggu taubatnya. Orang yang seperti itu saja masih Allah ancam, kalau nggak mau taubat, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kalau mau taubat, Allah ampuni. Hanya kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, bukan yang berbuat dosa, yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Yang dosanya sudah terlalu banyak. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa mengharapkan ampunan Allah. Jangan kau putus asa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, dosa apapun. Dosa kecil, dosa besar, dosa zalim, dosa kufur sekalipun, selama orang itu belum mati, selama masih ada kesempatan untuk taubat, dia bertobat. Selama dia masih hidup, selama nyawanya belum ada di kerongkongan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka Allah luar biasa. Maka dalam hadis qudsi, pada hadis arba'in yang terakhir kan ada, ya bna Adam, wahai anak Adam, law balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau dosa kalian itu mencapai langit besarnya, banyaknya, ya, tapi kalian senantiasa mohon ampun, senantiasa bertobat, ya, maka Allah akan ampuni. Dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kalian itu, selama kita mau bertobat. Dan bukan cuma ya, untuk orang lain tobat itu saya bilang, tapi tobat itu untuk diri kita sendiri. Bukan cuma dari dosa besar, tapi bahkan dari dosa kecil. Ya. Kata sebagian para sahabat mengatakan, ya, seperti Ibnu Abbas kalau tidak salah, la saghira ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, jadinya dosa besar juga. Gitu. Fa innal jibala minal hasab. Ya, gunung itu kan jadi besar karena terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya, dari batu-batu kecil tumpuk dengan pasir dan sebagainya, jadi gunung, jadi besar. Kalau dosa-dosa kecil nggak bisa kita anggap remeh. Kalau dilakukan terus-menerus maka jadinya dosa besar. Ya. Kalau di antara kita nggak pernah ada yang syirik, pernah ada yang murtad, nggak pernah yang membunuh, tapi kan dosa-dosa kecil nggak ada yang bisa lepas. Maka kita bertobat dari dosa-dosa kecil. Ya. Apa syarat taubat yang diterima? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu amalan, taubat itu adalah ibadah yang mulia. Maka wajib ada syarat ikhlas di dalamnya. Gak bisa taubat kita karena ikut-ikutan. Bapak, bahwa tukang judi sekarang udah nggak jadi, udah nggak ada duitnya juga. Nah, saya mau taubat. Saya mau bahwa minum khamar, rajin, akhirnya mau sekolah terus kuat, taubat. Itu belum taubat. Kalau berhenti minum khamarnya karena udah tua, memang belum taubat namanya. Ada yang berzina, berhenti berzina karena sudah sakit, penyakitan. Alhamdulillah. Itu belum taubat. Taubat itu wajib karena Allah, karena kesadaran diri. Gitu. Nggak boleh karena ikut-ikutan. Yang lain juga pada hijrah, kan sekarang mau komunitas hijrah banyak ikut-ikutan. Ya boleh sih di awal mungkinnya dia motivasinya karena diajak. Tapi ketika dia bertaubat, bermuamalah dengan dosanya di hadapan Allah, maka wajib timbulkan keikhlasan ketika bertobat. Kemudian kedua, menyesali dosanya yang dia perbuat. Ya, diawali dengan kesadaran bahwa apa yang dia kerjakan itu salah. Ya, maka dia sesali. Minimal dia sering mengatakan, ya Allah, saya nyesal ya Allah telah melakukan ini, saya nyesal telah melakukan itu. Itu di antara bentuk kesungguhan taubat. Ya, artinya nggak ada perasaan bangga dengan dosa. Ya, oh saya itu mah baru minum dikit saja udah mabuk. Saya mah dulu sebuah botol juga
Jadi bangga dengan dosanya itu nggak boleh. Ya, bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang mujahir, orang yang bangga dengan dosanya, orang yang kalau bikin dosa bukannya ditutupin, malah dia ceritakan, malah dia ubah gitu. Itu nggak akan Allah ampuni. Kenapa? Karena di antara bentuk taubat yang menjadi syarat dosa itu diampuni adalah dia malu telah berbuat dosa, dia nyesal telah bikin dosa, bukan diumbar dosanya itu. Kemudian ketiga, meninggalkan, yang keempat, 3 dan 4, meninggalkan dosa itu sembari ketika meninggalkan itu dengan maksud, dengan niat tidak akan kembali ke dosa itu. Jadi kalau dosa itu belum ditinggalkan, maka dia belum bertobat. Saya tobat, misalkan kerja di tempat maksiat, ya sambil sholat, tapi masih kerja di situ, nggak mau keluar, maka dia belum bertobat. Gitu. Harus tinggalkan dosa itu, harus dia keluar dari maksiat. Maka ada istilah hijrah. Hijrah itu kan asalnya ya, hijrah itu makaniyah kan asal tempat kan. Artinya dia meninggalkan tempat di mana dia bikin dosa itu, dia pindah ke tempat yang baru yang bisa menghindarkan dia dari dosa tersebut. Gitu. Dia meninggalkan dosa itu. Ya, saya tanya nyesal gibah wae, tapi ya bilang nyesal pagi-pagi, siangnya nongkrong lagi gibah. Ya. Dan ketika dia meninggalkan, wajib disertai keyakinan dan tekad tidak akan kembali ke dosa itu. Jangan ditinggalkannya buat sementara waktu, itu belum tobat gitu. Ya, belum tobat yang diterima. Misalkan janji saya nggak akan gibah selama Ramadan, nantinya menang gibah pas Lebaran. Saya mah insya Allah nggak akan ke klub malam, nggak akan mabuk-mabukan, nggak akan judi pas Ramadan, hanya benar-benar puasa. Dalam hati masih ada, yang Lebaran masih ayo baik gitu. Nah, itu taubatnya belum diterima. Jadi dosa maksiat itu belum diampuni sama Allah, karena masih ada keinginan untuk kembali ke situ satu hari nanti gitu. Ya. Maka wajib kita tinggalkan sebelumnya. Wajib kita tinggalkan disertai kayak saya insya Allah nggak akan kembali lagi ke situ. Adapun kalau sudah ada tekad nggak akan kembali ke dosa itu, sementara yang namanya manusia mah tempatnya salah dan lupa, satu hari nanti ternyata kembali lagi qadarullah ke dosa itu, maka itu dosa yang baru, tidak menyambung dosa yang lama, karena dosa yang lama sudah ditobati dan disesali. Tapi kalau sebelumnya pas ninggalin dosa juga ada tekad mau kembali lagi, itu dosa itu belum diampuni. Kalau bikin dosa itu lagi, maka dosanya double gitu. Ya, dosanya diakumulatif gitu, diakumulasikan gitu. Tapi kalau sudah nyesal gak akan kembali lagi, dan yang namanya manusia mah ya ternyata kegoda lagi. Tapi kan yang kemarin sudah nyesal, sudah tobat, maka ini dosa yang baru gitu. Ya, kalau qadarullah kembali lagi ke dosa itu, maka wajib ada tekad untuk tidak akan kembali ke dosa itu. Ya, jangan tobat sementara waktu gitu. Kemudian di antara syarat tobat itu dilakukan saat nyawa belum sampai ke kerongkongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Tobat itu Allah berikan bukan kepada orang-orang yang berbuat banyak dosa sampai dia nyawanya ada di tenggorokannya baru dia bertobat. Jadi selama kita masih hidup, selama nyawa belum tenggorokan, sebelum sakaratul maut, maka Allah ampuni dosa. Kalau sudah sakaratul maut kita baru bertobat, itulah sudah tertutup dosa. Ya, dari sisi waktu itu. Ya, sama dengan kalau matahari sudah terbit dari barat, nggak ada lagi tobat. Ya, sudah di hari kiamat, maka nggak ada lagi istilah tobat, nggak akan diterima tobatnya. Nah, Fir'aun juga taubat Pak, kalau lihat di Quran Pak. Iya Pak, Fir'aun itu taubat Pak di akhir kehidupannya itu. Ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya. Atau bima amanat bihi Banu Israel, ya. Di surat Yunus kalau tidak salah. Itu kan Fir'aun itu pas tenggelam di laut tuh bilang, Pak, saya beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Apa kata Allah? Al-ana. Nah, karek ayeuna tuh kamari wae gitu. Bahasa gitu. Ya ini geus mau karena taubat gitu. Itu enggak ada lagi kalau gitu. Kalau udah nyawa udah ketemu sama malaikat maut, oh iya, nah tobat. Kalau bisa mah enak atau ya? Kalau bisa mah ya kita kayak aja tobatnya nanti sekarang happy dulu aja. Nanti pas sudah ketemu malaikat maut baru tobat gitu.
Nah, kemudian terakhir syarat taubat supaya diterima, kalau dosa itu berhubungan dengan menzolimi sesama manusia, maka kita itu wajib meminta keridhaan dari orang yang dizoliminya itu. Jadi dosa tadi yang diampuni kalau ikhlas, kalau menyesali, kalau bertekad tidak akan melakukan lagi, kemudian di saat sampai belum nyawa di kerongkongan, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada sesama manusia, harus meminta keridhaan dari orang yang kita rugikan, dari orang yang kita zalimi. Maka terbanyak lebih sulit Pak dosa kepada orang itu. Ya, maka harus minta. Kalau memungkinkan ya, kata para ulama, kalau misalkan dengan kita minta keridhaan itu susah, misalkan orangnya udah nggak ada, orangnya udah pindah, ya kita ganti dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dosa Pak sama tetangga saya dulu, tapi udah pindah lagi pas lagi saya nggak ada, lagi nggak tahu, sampai saya minta maaf ya udah nggak ada, dicari-cari. Kita wajib berusaha mencarinya dengan cara ditelepon kayak kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau nggak mampu, maka kita ganti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah di luar kemampuan kita. Gimana kalau dosa ghibah? Nah, ini para ulama merinci. Kalau dosa ghibah, pada dasarnya kita harus minta maaf. Ya, karena termasuk dosa kepada sesama anak Adam. Tapi apakah kita perlu mengatakan, wahai fulan, maafkan saya sering ngegibah kamu ya di warung misalnya sama ibu-ibu yang lain, saya bilang kamu banyak hutang, kamu keluarganya ini. Apakah harus dirinci seperti itu? Yang kata para ulama tidak perlu, karena biasanya kalau orang dirincikan malah jadi ribut gitu ya. Cukup kita banyak berbuat baik, mohon maaf sama orangnya, minta maaf banyak kesalahan, banyak dosa. Pas orangnya nanya dosa apa, yang ada aja gitu. Kalau memungkinkan orangnya memaafkan, kita wajib ya disebutkan. Tapi kalau dikiranya bakal lebih panjang urusannya, ya pokoknya saya mohon maaf lah gitu ya. Ya, karena menghindari kezaliman yang lebih besar, menghindari mudarat yang lebih besar kalau disebutkan dosanya. Maka intinya Allah itu Maha Pengampun kapanpun, dimanapun kita bisa minta ampun. Tapi kalau orang belum tentu. Ya kan dalam sebuah hadis yang maknanya itu Rasulullah nyuruh kita minta maaf sebelum nanti diperhitungkan di akhirat yang tidak ada lagi dinar wala dirham. Di dunia ini kalau orang nggak mau minta maaf kecuali dengan tebusan, kita masih bisa menebus dengan uang. Di akhirat nanti nggak ada lagi uang, adanya pahala dan dosa. Maka kita itu saling bertukar dosa, saling bertukar pahala nanti. Ya, saya minta maaf sama orang tertentu, orang itu nggak mau minta maaf, nggak mau memaafkan, kecuali ngambil pahala yang saya perbuat. Nah, nggak mau dan nggak ada lagi duit saat itu dikasihin pahalanya. Pahala udah habis, ternyata orang itu masih punya dosa, maka dosa dia diambil gitu. Makanya di akhirat ada orang yang bangkrut kan ya. Yang bangkrut itu bukan nggak ada uang lagi di akhirat. Tapi orang yang membawa banyak pahala. Ya, ketika dunia banyak beramal soleh, tapi juga banyak menzalimi orang. Dia ngegibah, dia ngambil harta orang lain, ya, dia menahan hak orang lain, ya. Banyak dosa muamalah itu. Dia menipu, dia menyembunyikan aib dagangannya misalkan, ya, atau menjauh dan sebagainya. Maka nanti orang itu bangkrut kata Rasulullah SAW. Ya, pahalanya terborong, diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Sementara dosa orang-orang yang dia zalimi dia emban sendirian. Waliyadzubillah, dosa kepada sama hamba Allah itu lebih besar, ya, dampaknya lebih berat di hadapan Allah di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekali lagi kita jangan ragu untuk bertaubat, karena kita itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Ya, dan taubat itu memiliki banyak keutamaan. Beruntunglah jika kita terbiasa untuk bertaubat, dan semoga Allah menerima taubat kita. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang tambahkan